Rema hari ini, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Salah satu pembicara di gereja kita, GBI Keluarga Allah, yaitu Pastor Yosi Jendra, beberapa kali bersaksi bagaimana ia, istri, dan anak-anaknya adalah pribadi yang memiliki hati yang sederhana. Keluarga ini senantiasa memiliki hati yang mudah percaya akan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan dorong. Ketika gereja kita mengadakan pembangunan, dengan mudah tanpa pikir panjang, keluarga ini melangkah ikut ambil bagian untuk menabur karena mereka percaya ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Prinsip keluarga ini adalah bahwa jika Tuhan yang menyuruh mereka, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dan benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah melupakan apa yang anak-anaknya kerjakan. Berkat demi berkat secara luar biasa dan ajaib mengalir dengan deras dalam keluarga Pastor Yosi. Mulai dari mobil, rumah, bahkan beasiswa untuk anaknya sekolah di luar negeri. Wow, amazing bukan? Inilah Tuhan kita. Ia mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Kuncinya adalah iman dan ketaatan. Ketika seorang mudah percaya dan taat melakukan kehendak Bapa, maka Bapa pun juga akan dengan sangat mudah membukakan pintu berkat sehingga upah yang besar siap membanjiri hidup kita. Mari kita miliki iman yang terus bertumbuh dan taat melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita akan senantiasa dibawa berjalan dari satu berkat kepada berkat yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati. Coba teliti, sudahkah Anda mantap untuk percaya dan taat kepada Tuhan? Apa bukti Anda percaya dan taat kepada Tuhan? Hal-hal apa yang Anda terima ketika Anda mau membangun iman Anda untuk taat melakukan kehendak-Nya? Terima kasih Bapa untuk setiap pengajaran yang senantiasa mengingatkan kami. Kami mau terus membangun iman kami dan berjalan dalam ketaatan, sehingga setiap berkat yang Engkau sediakan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman dan ketaatan akan mendatangkan upah yang besar. Won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember and the love that you do. I still remember I
try to forget you somehow. You're the mirror of my soul, so take me out of my heart. So let me try to go on living right now. Don't forget to remember and the love that used to. I still remember I love you. In my heart lies a memory to tell the stars about. Don't forget to remember me, my love. Don't forget to remember me, my love. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau Apakah doktrin Tritunggal ini rasional atau tidak rasional? Banyak orang bilang doktrin ini sebetulnya tidak masuk akal, irrational, tapi menurut saya bukan. Doktrin Tritunggal itu sangat logis dan saya akan terangkan dengan cepat ya. Bukan anti rasional tetapi transrasional. Jadi bukan melawan rasio tetapi melampaui rasio. Bedanya apa sih? Saya coba tanya ya. Mujizat itu irasional atau transrasional? Irasional itu melawan rasio, trans itu melampaui rasio. Coba saya tanya, mujizat itu irasional atau transrasional? Transrasional. Kalau Allah ada, asumsinya itu kalau Allah ada, Allah itu kan mencipta alam semesta. Berarti dia yang menciptakan hukum-hukum alam. Kalau dia menciptakan hukum-hukum alam, maka Allah mampu melampaui hukum-hukum alam. Berarti mujizat itu menjadi sesuatu yang rasional. Loh, tapi kan sulit dipahami mekanismenya. Nah, itu namanya transrasional. Contoh lagi, saya ketemu sama penganut agama lain, dia ngomong gini,
Kekristenan itu ya Pak ya, tidak masuk akal. Selamanya saya tidak akan pernah jadi orang Kristen katanya. Karena kekristenan nggak masuk akal. Terus saya tanya, kenapa Bapak ngomong kekristenan nggak masuk akal? Masa manusia jadi Allah Pak? Gak mungkin lah manusia dituhankan, itu nggak masuk akal. Saya bilang, bener Pak, manusia jadi Allah tidak masuk akal. Manusia dituhankan tidak masuk akal. Lalu dia tanya, loh kenapa kamu percaya Kristen? Terus saya bilang, karena Kristen itu mengajarkan bukan manusia jadi Allah, Allah jadi manusia. Yang tidak terbatas membatasi dirinya boleh nggak Pak? Saya tanya sama dia, kalau yang terbatas jadi tidak terbatas, irasional, setuju kan? Yang terbatas menjadi tidak terbatas itu irasional. Tapi kalau yang tidak terbatas membatasi dirinya, itu rasional. Saya ngomong sama dia, kalau Bapak mempercayai Allah itu tidak terbatas, tapi Bapak bilang Allah yang tidak terbatas tidak boleh membatasi dirinya, Bapak itu sedang membatasi Allah. Dan itu tidak rasional. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi. Lalu dia diam cukup lama, dia teriak, masuk akal banget ini. Kenapa saya baru tahu sekarang kalau Allah itu jadi manusia itu masuk akal? Saya bilang masuk akal Pak. Gitu. Dua contoh ini saya harap membantu kita untuk membedakan mana yang kategori transrasional, mana yang irasional. Dan sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Allah itu kan tidak terbatas, sehingga wajar kalau kita nggak bisa memahami dengan baik. Allah itu tidak terbatas, sehingga wajar kalau kita tidak bisa memahami seutuhnya. Saya kutipkan dari Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology. Dia bilang begini, it is not only true that we can never fully understand God, it is also true that we can never fully understand any single thing about God. Bukan cuma kita ini tidak bisa memahami semuanya tentang Allah, tetapi kita bahkan tidak bisa memahami satu hal pun tentang Allah seutuh. Tidak percaya? Mari kita tes. Ini tes untuk orang Kristen ya. Doktrin apa yang menurut saudara paling gampang? Allah adalah titik-titik. Yang paling gampang apa? Allah adalah kasih, bener ya. Allah adalah kasih. Berarti kasih itu paling gampang dipahami. Mungkin Paulus tidak setuju. Karena di Efesus pasal 3 Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kalian dan semua orang kudus dapat memahami betapa tinggi, lebar dan dalamnya kasih Tuhan, sekalipun kasih itu melampaui pengetahuan. Kasih Allah itu nggak gampang loh dipahami. Mengapa Allah rela mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berdosa? Kita nggak bisa paham. Makanya ada himne kuno itu yang terkenal. Amazing grace, how can it be that thou my God should die for me. Kasih yang ajaib. Bagaimana bisa engkau Allahku, engkau mati buat aku. Loh itu ajaib. Jadi nggak gampang kok memahami apapun tentang Allah. Kita pernah ketemu sama penganut agama lain yang ngomong gini, doktrin Tritunggalmu itu ya ruwet, gak bisa dipahami, gak layak untuk diyakini. Terus saya tanya balik sama dia, lah kalau konsep Allahmu itu gampang dipahami? Gampang punyaku. Gak mungkin. Dia bilang enggak, gampang, sederhana, Allahku tuh gampang dipahami. Terus saya bilang gini, kamu kan percaya Allahmu tuh maha besar? Iya. Terus kamu mengaku ya Allahmu gampang dipahami? Iya. Jadi saya tanya, Allahmu maha besar gak? Kalau maha besar berarti kamu nggak bisa memahami. Kalau kamu bisa pahami berarti nggak maha besar. Sekarang saya tanya sekali lagi, Allahmu yang tidak besar atau kamu yang tidak bisa memahami? Aku yang nggak bisa memahami. Nah berarti sama sebetulnya. Tapi tetap kamu percaya nggak sama Allah yang maha besar itu? Dia tetap percaya. Ya gitu pula Bambang. Maksud saya tuh gitu dari awal gitu loh. Kita ini memang nggak mungkin bisa memahami Allah karena Allah tidak terbatas gitu loh. Kalau kita mengaku bisa paham seutuhnya, malah itu irasional. Nah terakhir, sekarang doktrin Tritunggal itu tidak menyalahi hukum logika. Dilompatin aja ya, karena waktunya udah habis. Dilompatin aja. Selain Allah itu tidak terbatas, manusia itu terbatas. Nah sekarang saya mau langsung masuk intinya, yaitu tidak menyalahi hukum logika. Perhatikan saya baik-baik, ini terakhir. Hakikat dan pribadi itu beda, sehingga jumlahnya beda pada waktu yang sama. Itu tidak masalah. Itu tidak menyalahi hukum logika. Saya ngambil satu contoh begini. Saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Menyalahi hukum logika enggak? Saya mempunyai 1 istri dan 2 anak. Menyalahi hukum logika enggak? Enggak, karena istri dan anak itu kategori yang beda. Sehingga pada waktu yang sama jumlahnya bisa beda. Atau saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Mata dengan mata kaki itu beda. Sehingga jumlahnya pada saat yang sama
bisa beda. Ketika kita mengatakan Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi, itu masuk akal. Karena hakikat beda dengan pribadi. Terlepas dari kita mampu menjelaskan perbedaannya dengan tuntas atau tidak, yang jelas hakikat dan pribadi beda, sehingga pada saat yang sama itu jumlahnya bisa beda. Itu tidak menyalahi hukum logika. Hukum logika itu begini, A tidak mungkin menjadi non A pada waktu dan relasi yang sama. Itu nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong gini, mungkin gini, saya seorang single tapi punya satu istri. Itu nggak mungkin, itu kontradiksi namanya gitu. Makanya doktrin Tritunggal sebetulnya tidak menyalahi logika, tetapi melampaui